malikal mulki. Ya. Wahai Allah, ya, malikal mulki, pemilik kerajaan. Tu'ti mulka man tasha. Engkau memberikan kerajaan kepada siapapun yang engkau inginkan. Wa tanzi'u mulka mimman tasha. Dan engkau berhak mencabut kerajaan itu dari siapapun yang engkau inginkan. Wa tu'izzu man tasha. Dan engkau berhak memuliakan orang yang engkau inginkan. Wa tudhillu man tasha. Dan engkau juga berhak menjatuhkan orang yang engkau inginkan. Biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah kebaikan tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya engkau maha mampu. Mulka di sana itu, kerajaan itu bermakna luas. Ya. Bermakna luas. Mulka juga bermakna kemampuan. Jadi wahai Allah, engkau maha mampu. Engkau berhak memberikan kemampuanmu kepada siapapun yang engkau inginkan. Dan engkau berhak mencabut, menarik kemampuan itu kepada siapapun yang engkau inginkan. Maka ketika Allah sudah bertajalli di dalam diri hamba, maka disitulah sifat-sifat Khalik ada pada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia juga, Lailatul Khamis, ya. Lailatul Khamis, yakni malam yang kelima. Khamis itu berasal daripada kata khamsah. Khamsah artinya 4. 5. Nah, pada malam ini sedikit kita akan sampaikan ya tentang sesuatu yang bisanya di luar akal nalar manusia, atau yang disebut dia dengan khawarikul adah. Khawarikul adah, ya. Khawarikul adah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya irkhosot, yang kedua namanya mu'jizat, yang ketiga namanya karomah. Yang pertama itu irkhosot. Irkhosot ini diturunkan kepada Nabi sebelum menerima wahyu. Kalau mu'jizat itu diturunkan kepada Nabi setelah menerima wahyu. Kalau karomah itu khusus diperuntukkan kepada para wali-wali Allah. Apakah sama yang 3 ini? Sama pada hakikatnya, cuman berbeda penempatannya. Dan ini kalian harus perhatikan, ya. Sama dia. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada manusia. Nabi manusia bukan? Manusia. Wali manusia bukan? Manusia. Bukan diberikan kepada jin ataupun malaikat. Sama enggak? Sama. Ya. Cuman berbeda nama karena berbeda yang diberikan. Contoh irkhosot dan mu'jizat diberikan kepada Nabi. Karomah diberikan kepada wali. Seorang ada 3. Yang pertama irkhosot, mu'jizat, dan
karomah. Ada di dalam kaidah usul fiqh, ma sahha ayyakuna lin nabi jaza ayyakuna lil wali. Ya. Di sini mengatakan bahwa ma sahha, apa saja yang sahha. Sahha itu artinya sah. Atau apa saja yang dimiliki oleh nabi atau mukjizat yang dimiliki oleh nabi, jaza ayyakuna lil wali, maka itu juga para wali itu miliki. Paham? Contoh mukjizat Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Wali ada nggak yang mampu? Ada. Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Tapi ketika orang-orang yang tidak sepaham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka kita kasih tahu dengan penjelasan yang gamblang, dengan dalil-dalil yang ada, mereka tetap mengatakan ini adalah dongeng. Ini adalah khurafat. Padahal kenapa dinamakan khawariqul adah? Kenapa? Karena memang tidak bisa masuk dalam akal otak manusia. Ya. Seperti ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mampu menghidupkan orang mati. Ketika kita ceritakan ini kepada orang-orang yang tidak sepaham, mereka mengatakan apa? Khurafat. Mereka mengatakan dongeng. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kulli syai'in, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, mampu. Kun fayakun. Berarti orang-orang yang tidak mengakui karomat para wali, berarti dia itu seolah-olah tidak yakin terhadap kemampuannya Allah. Ya. Ketika orang-orang yang tidak yakin dengan karomah para wali, maka mereka ragu akan mampunya Allah. Makanya kalau kita bilang kepada mereka, kalau antum semua ada di zaman Nabi, kemudian Nabi menceritakan perihal Isra dan Mi'rajnya kepada antum, terus tidak masuk akal nalar antum, tidak masuk logika antum, apakah antum berada di siapa? Di Abu Bakar As-Siddiqkah? Atau di Abu Jahal dan Abu Lahab? Kenapa? Karena yang namanya Isra itu khawariqul adah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perihal dia sudah Isra dan Mi'raj, terus kemudian ada orang-orang sekarang ini masuk ke masa lalu contohnya, yakin saya mereka akan ragu. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj di luar akal nalar manusia. Karena itulah dinamakan khawariqul adah. Ya. Terutama seorang waliullah yang mengangkat wali itu adalah siapa? Allah. Bukan manusia. Ya. Kebanyakan orang yang baru belajar fiqh, baru belajar Quran, baru belajar hadis,
hanya tahu Al-Quran dari terjemahan, hanya tahu hadis dari terjemahan, sudah berani mengkritik orang, sudah berani menyalahkan orang lain, sudah berani menjatuhkan nama seorang ulama. Padahal ilmu yang mereka pelajari itu belum mumpuni untuk mereka bisa mengkritik seorang ulama. Ya. Jadi kalau kita belajarlah secara dalam. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Ya. Jadi kalau antum belajar ar-rasikh, jadilah antum orang-orang ar-rasikh, orang-orang yang benar-benar mendalami ilmu agama secara total. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah. Kafah itu maksudnya secara menyeluruh. Ilmu Allah itu luas nggak? Luas. Ilmu Allah itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Tersurat itu sudah ada di dalam kutubut turas, dalam kitab-kitab pelajaran para ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau yang tersirat, itulah yang dia katakan ilmu laduni. Ya. Jadi lagi sekali, irkhosot, mukjizat, dan juga karomah itu sama, cuman penempatannya berbeda. Ya. Dan itu kaidah itu mengatakan apa saja yang ada terjadi pada Nabi terjadi juga pada wali. Contoh juga, ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau itu memiliki karomah, suaranya bisa tembus Baghdad. Ketika beliau memberikan sebuah ceramah, sebuah kultum, suaranya tembus ke Baghdad. Coba jauh nggak? Jauh. Irak, dari kota Madinah sampai Irak, jauh. Ya, inilah khususiat. Dan juga wa'adzin fin nasi bil haji. Ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mengundang orang-orang untuk datang berziarah ke kota Mekah atau dinamakan dengan berhaji, apa jawab Nabi Ibrahim? Suara saya tidak sampai, wahai Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Kamu itu tugasnya cuma adzin, menyeru, mengumandangkan. Yang menyampaikan saya. Makanya ketika Allah berkehendak kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Maka ketika orang itu ragu terhadap karomat para wali, mereka juga ragu terhadap kemampuan Allah. Ya, bisa. Kenapa? Maunya Allah, bukan maunya manusia. Dan Allah bebas memberikan kelebihan itu kepada siapapun yang dia inginkan. Ya, bebas. Ya, qulillahum mamalikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Coba perhatikan. Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, qul lillah, qulillahi apa? Qulillah humma, qulillah Allahumma malikal mulki, ya, wahai Allah, ya, malikal mulki, pemilik kerajaan, tu'ti mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapapun yang engkau
inginkan. Wa tanzi'u mulka mimman tasha, dan engkau berhak mencabut kerajaan itu dari siapapun yang engkau inginkan. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau berhak memuliakan orang yang engkau inginkan. Wa tudhillu man tasha, dan engkau juga berhak menjatuhkan orang yang engkau inginkan. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah kebaikan tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkau maha mampu. Mulka di sana itu kerajaan itu bermakna luas, ya, bermakna luas. Mulka juga bermakna kemampuan. Jadi wahai Allah, engkau maha mampu. Engkau berhak memberikan kemampuanmu kepada siapapun yang engkau inginkan. Dan engkau berhak mencabut, menarik kemampuan itu kepada siapapun yang engkau inginkan. Maka ketika Allah sudah bertajalli di dalam diri hamba, maka disitulah sifat-sifat Khalik ada pada sifat makhluk. Makanya ciri-ciri Allah bertajalli dalam diri hamba itu, makhluk itu sudah tidak ada dendam dalam hatinya. Selalu memandang orang itu dengan pandangan rahmatnya. Selalu melihat orang itu dengan pandangan kasih sayangnya. Bukan dengan pandangan kebenciannya. Bukan dengan pandangan ingin menjatuhkannya. Bukan dengan pandangan memandang dia khurafat. Bukan dengan pandangan memandang dia itu sesat. Tapi Allah memandang manusia dengan sifat Rahman Ar-Rahim. Makanya 17 kali setiap hari kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika Allah tajalli di dalam diri hamba, maka di sanalah hamba itu melihat dengan matanya Allah. Ya. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Aku akan menjadi matanya. Dengan mata itu dia melihat. Aku akan menjadi tangannya. Dengan tangan itu dia memegang. Aku akan menjadi kakinya. Dengan kaki itu dia berjalan. Aku akan menjadi tubuhnya. Dengan tubuh itu dia bergerak. Nah, inilah yang dimaksud dengan tajalli. Tajallinya Allah di dalam diri hamba itu. Allah menggerakkan sepenuhnya hamba tersebut dengan qudratullah. Semua ucapan, semua kata-kata daripada hamba itu, siapa yang gerakkan? Allah. Karena dengan bibirnya, dengan bibirku dia berkata, berkalam. Makanya orang-orang waliullah itu tidak pernah memandang orang lain itu lebih hina dari dirinya. Selalu memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Pernah ada suatu cerita. Ada seorang ulama, seorang habaib di Yaman. Beliau memiliki anak. Anaknya ini dari kecil mondok di pondok pesantren abahnya. Ada ubahnya dengan masyhur. Tapi masyhur telat, umur 9 tahun. Itu telat. Harusnya dari kecil. Ya. Dari kecil mondok. Nah, ketika sudah dewasa, sudah ilmu pengetahuannya sudah mumpuni, ilmu lughahnya, bahasanya mumpuni, ilmu fikihnya mumpuni, memahami Quran dan hadis mumpuni. Ya. Ketika itu beliau meminta izin kepada ayahanda beliau. Wahai ayah, saya mau keluar dakwah. Saya sudah dari kecil nih ikut ayah. Saya mau keluar dakwah.
Ayah, nak, mau keluar dakwah katanya. Ya, ya. Kalau begitu, carikan saya orang yang lebih rendah, lebih hina dari dirimu. Kalau kamu berhasil menemukan orang yang lebih hina, lebih rendah dari dirimu, maka kamu bebas untuk keluar berdakwah. Hingga akhirnya beliau mencari. Beliau mengatakan, saya ini kan anak kiai. Ya, saya ini kan anak kiai. Abah saya punya murid. Berarti murid itu lebih rendah daripada saya. Coba saya antar murid itu ke Abah. Tapi di tengah perjalanan beliau mikir, oh enggak. Murid ini kan ini murid Abah. Siapa tahu dia lebih hormat, lebih segan kepada Abah daripada saya. Enggak. Berarti dia lebih mulia dari saya. Karena mungkin adab saya, karena dia Abah saya, mungkin adab saya kepada Abah saya biasa-biasa saja. Tapi dia adalah murid Abah saya, mungkin dia lebih beradab daripada saya. Hingga akhirnya mikir lagi, kemana saya mencari lagi katanya. Mikir hingga dilihat, oh saya punya murid diskusi, saya punya murid muzakarah. Ya sudah, murid itu pasti dia lebih rendah daripada saya. Hingga akhirnya diambil, mau dibawa murid itu kepada ayahnya. Hingga akhirnya, tapi di tengah perjalanan mikir lagi, oh enggak. Ini murid ini dia lebih ikhlas nuntut ilmunya daripada saya. Mungkin saya menyampaikan ilmu itu dengan kesombongan, dengan riya, dengan ingin dipuja, ingin dimuliakan katanya. Enggak. Dia ini lebih mulia daripada saya. Dia ini lebih hebat daripada saya. Berarti bukan murid saya. Siapa ya? Oh, itu ada tukang sapu, pelayan pondok. Dia kan bukan penuntut ilmu, dia hanya sekedar pelayan saja. Hingga akhirnya datang ke pelayan pondok, mau membawa pelayan pondok itu ke abahnya. Oh, enggak. Pelayan pondok ini bisa jadi dia lebih ikhlas daripada saya. Dia nyapu pondok pesantren setiap hari. Dia lakukan semua itu dengan ikhlas, dengan gaji seadanya. Bahkan tanpa digaji pun dia mau. Mungkin dia lebih mulia daripada saya. Tidak, dia lebih mulia daripada saya. Akhirnya udah pusing, mau cari kemana. Ya, akhirnya dilihatlah ada seekor anjing. Oh, itu si A. Tidak mungkin sekarang si A itu lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena si A itu najis. Saya kan enggak najis. Si A itu binatang, saya kan bukan binatang. Ini saya bawa. Pegang, diikat itu, dan dibawa seperti binatang ternak. Ketika mau sampai di pintu, ayahnya mau ketuk pintu, terpikir lagi. Tidak mungkin anjing ini lebih hina dari saya. Dia anjing ini, kalau dia mati, dia tinggal apa? Dia selesai urusannya. Tapi kalau saya, ketika saya mati, saya dihisab. Saya ditanya. Nah. Yakin saya lebih hina dari anjing ini. Udah pusing. Bingung. Mau cari orang yang lebih hina dari dirinya kemana? Bingung. Ya, akhirnya dia datang ke abahnya dengan wajah yang murung. Abah, ya jadi kayaknya saya berdakwah. Kenapa nak? Saya tidak bisa menemukan yang abah cari. Tidak ada yang lebih rendah, lebih hina dari diri saya. Abahnya tersenyum. Senyum. Inilah yang aku cari, wahai anakku. Inilah yang aku inginkan, wahai anakku. Ketika engkau merasa dirimu lebih rendah dari siapapun, dari makhluk apapun,
berarti kamu sudah bisa membawa ilmu. Silahkan, saya izinkan engkau berdakwah, mau ke Indonesia, mau ke Malaysia, mau kemanapun silahkan. Saya bebaskan engkau berdakwah, tapi ingat prinsip yang ini engkau bawa. Coba. Seorang ulama yang karismatik, seorang habaib. Beliau ini dari kecil mondok, hanya sekadar minta izin untuk dakwah. Dia diuji, dites oleh ayahnya dengan cara apa? Dengan cara siapa yang lebih mulia. Makanya ketika antum memandang diri antum lebih mulia daripada orang lain, disitulah tak ubahnya antum itu sama dengan iblis. Kenapa? Iblis mengatakan apa? Asjud liman khalaqta tinan. Itu kata iblis. Wahai Allah, masa saya akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Berarti iblis ini memandang Adam lebih hina dari dirinya. Maka ketika antum semua memandang diri antum lebih mulia daripada orang lain, berarti tak ubahnya antum sama dengan antum yang ngomong, bukan saya. Ya. Masya Allah. Makanya ketika antum semua takharruj dari pondok ini, dari tempat ini, jangan pernah memandang orang lain lebih hina dari dirimu. Ketika antum, wahai CTGH, pidato di depan masa, jangan pernah memandang jamaah itu lebih hina dari dirimu. Mentang-mentang engkau duduk di atas singgasana, di atas bangku, di atas kursi yang belakangnya dari emas, antum duduk, antum mengatakan jamaah antum adalah orang hina. Antum bukan siapa-siapa tanpa jamaah. Antum bukan tuan guru tanpa jamaah. Ingat, ketika antum ceramah, pandang dulu. Saya hina, mereka mulia. Saya bukan siapa-siapa, mereka siapa-siapa. Pandang. Pandang hatimu dulu. Apakah di dalam hatimu ada sifat ujub, ada sifat riya, ada sifat sum'ah, ada sifat takabur? Pandang dulu hati. Wahai hati, bertemanlah dengan saya. Wahai hati, janganlah engkau bawa saya ke lembah kesesatan yang dapat menyesatkan umat. Itu yang kau pandang dalam dirimu. Ketika pandangan ini ada, ketika pandangan ini sudah ada dalam dirimu, ketika semua ini khalis, ikhlas, bersih, maka ketika rumah itu bersih, enak untuk ditempati. Ketika tempat ngaji itu bersih, enak untuk ditempati. Begitu juga dengan Allah Jalla Jalaluhu. Qalbul mu'minin baitullah. Hatinya manusia itu adalah rumah Allah. Jikalau bersih dari kotoran semuanya, maka enak. Ya. Bagaimana Allah bisa bertajalli dalam diri Anda ketika Anda memandang orang lebih hina daripada Anda, mengkritik ulama, bahkan akan meruntuhkan wibawanya ulama. Bahkan kebanyakan para tuan guru sekarang, para kiai sekarang, mereka berlomba-lomba untuk dimuliakan, bukan saling memuliakan. Ini PR yang banyak dalam diri kita. Ketika ada tuan guru yang naik daun, ada kiai yang naik daun, malah yang lain ingin menjatuhkan, saling menjatuhkan satu sama lain. Ini bukan sifat wali Allah. Makanya antum ngaji, antum belajar. Belajarlah ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri antum, bukan malah menjauhkan hati antum.
menjauhkan diri antum dari Allah. Orang banyak mengatakan dirinya sudah mulia, sudah hebat, sudah dekat dengan Allah. Bahkan ibadahnya itu, sholatnya yang baru setahun 2 tahun itu, dikira dirinya sudah dekat dengan Allah. Mereka itu hanya merasa dekat, tapi tidak dekat. Orang yang merasa berbeda dengan orang yang dekat. Ali merasa dekat dengan saya, tapi belum tentu sedekatnya masyhur. Orang dekat itu sudah tidak ada jarak, tidak ada penghalang antara dia dengan orang yang dia cintai. Kalau masih ada penghalang, masih ada satir, masih ada tabir, berarti itu bukan dekat, masih merasa dekat. Makanya amal-amal ibadah itu hanya sekedar pendorong kita. Tapi jangan ketika sudah merasa, jangan ketika sudah baru mempelajari Al-Quran, baru mempelajari hadis, sudah merasa mulia, lebih mulia daripada orang lain. Ini bahaya. Yang seperti ini berbahaya. Maka dari itu, silakan kalian belajar, kalian perbaiki hati. Karena hati ini merupakan kunci segalanya. Makanya jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Hati. Ya. Ketika engkau ingin mengkritik seseorang, ketika engkau ingin membenci seseorang, ketika engkau sakit hati, lihat dulu ada apa dengan hati. Ketika hati sudah tidak bisa kita kontrol, pasrahkan hati itu kepada Allah. Pasrahkan, ikhlaskan, tenangkan. Karena ketenangan itulah kunci segala-galanya. Ya, fahami itu. Oke? Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.